Misteri serangan balasan kerajaan Sunda ke Majapahit usai perang bubat. Tak hanya berdampak pada kerajaan Majapahit saja, secara langsung Sunda yang menjadi korban nyaris runtuh. Raja dan para pejabatnya mati diserang pasukan Bayangkara Komando Gajah Mada. Perang ini meninggalkan luka besar bagi kerajaan Sunda, utamanya Sang Patih Mangkubumi, Yang Bunisora Suradipati, yang naik tahta sementara mengisi kekosongan Raja Sunda yang wafat. Tak pelak Sang Patih Mangkubumi itu langsung memberikan instruksi khusus kepada rakyatnya agar tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Hal ini lantaran sebelumnya Putri Raja Dyah Pitaloka, Citra Resmi, lebih memilih menerima pinangan Raja Hayam Wuruk dan mengindahkan beberapa pinangan yang datang dari wilayah Sunda. Pengorbanan inilah yang membuat Sunda membuat aturan itu demi menghindari adanya Dyah Pitaloka lainnya yang meneruskan hal itu. Sementara keberanian Raja Sunda Maharaja Lingga Buana Wisesa diberi julukan dari masyarakat Sunda yakni Prabu Wangi. Putra Lingga Buana Wisesa yang bernama Niskala Wastu Kancana yang tidak ikut dalam rombongan diberi kehormatan sebagai raja bergelar Prabu Siliwangi, yang berarti keturunan raja yang harum namanya. Pada perjalanan sejarahnya, Prabu Siliwangi inilah yang kemudian tercatat sebagai salah satu raja paling terkenal dalam sejarah Indonesia dan sejarah kerajaan Pajajaran. Semenjak itu pula, hubungan diplomatik kerajaan Sunda Majapahit tak pernah pulih. Bahkan seluruh hubungan diplomatik Sunda Majapahit diputus total sejak pemerintahan Prabu Siliwangi. Bahkan konon ada satu kisah yang tertuliskan di Prasasti Horen yang ditemukan di wilayah Kediri Selatan, yang saat ini tepatnya berada di Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulung Agung. Prasasti yang ada di lembar keping tembaga berukuran panjang 32 cm dan lebar 10 cm yang dikeluarkan pasca Perang Bubat tahun 1357. Pada prasasti tersebut tercatat perihal serangan kerajaan Sunda yang menghancurkan wilayah Horen yang merupakan wilayah penting di Majapahit. Prasasti tersebut dikeluarkan pasca Perang Bubat pada tahun 1357 dan oleh peneliti sejarah asal Belanda W.F. Stockham pun memiliki persepsi bahwa selepas Perang Bubat kerajaan Sunda melakukan serangan terhadap Majapahit. Tetapi tidak dijelaskan waktu itu Sunda di bawah pemerintahan Prabu Bunisora Suradipati atau Niskala Wastu Kancana. Dugaan penelitian asal Belanda bahwa prasasti Horen tersebut menceritakan perihal serangan Sunda terhadap Majapahit mengacu pada petikan kalimat yang tertulis dengan menggunakan gaya bahasa pada era Majapahit. Ringka Haradara Muniweh Andadien Tumangga Tangga Datang Nikanang Catru Sunda, atau yang diartikan tentang kerusakan yang tiba-tiba lagi pula secara mendadak datanglah musuh dari Sunda. Stutterham berpendapat bahwa serangan Sunda itu dilakukan dengan teknik senyap dan langsung menyasar pada jantung kota Raja Majapahit. Mengingat tentara Sunda mendarat dengan tiba-tiba di Horen, yaitu di wilayah utara Kediri, yang letaknya tak terlalu jauh dari kota Raja Majapahit, suatu wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Trowulan. Pendapat tersebut memang bisa diterima logika. Serangan Sunda bisa meluluhkan wilayah Horen karena Hayam Wuruk mempensiunkan Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada secara halus. Hal ini membuat pasukan Bayangkara yang berada di bawah kendali Gajah Mada mulai melemah, sehingga Majapahit dengan angkatan darat dan lautnya dibuat kerepotan saat menghadapi serangan kerajaan Sunda.